Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, sabiqatillah bilah mabadu. Bagaimana kabarnya temanku sekalian? Semoga kita selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi saya tentang pelajaran KN1 untuk kelas 11 ya. Bagi yang kelas 11 silakan bisa dilihat. Ini kemarin pada pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang Ahlussunnah wal Jamaah ya, dari pengertian dan sebagainya. Kesempatan kali ini tentang akidah dari Ahlussunnah wal Jamaah dan Nahdlatul Ulama. Ya, bisa dilihat silahkan untuk ajaran Nabi Muhammad ini bisa dibaca. Ajaran dari Nabi Muhammad SAW diteruskan kepada para sahabat, kemudian para tabi'in pada masa tabi'in, dan sejujurnya ini sudah muncul para ulama mujtahid mustaqil. Yang paling masyhur yaitu ada 4. Jadi ajaran Nabi Muhammad itu diteruskan pada sahabat, sahabat diteruskan pada tabi'in, tabi'in diteruskan pada tabi'in, dan kemudian para ulama-ulama setelahnya. Ya, ini ajaran dari Nabi Muhammad SAW. Pada masa tabi'in atau tabi'in muncul para ulama-ulama yang ahli di dalam ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang fikih. Ajaran Ahlussunnah wal Jamaah itu mengikuti 4 madhab yang dikenal dengan madhab ahlil mujtahid ya, madzhabul arba'ah. Ada 4 madhab yang diakui oleh ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, orang Ahlussunnah wal Jamaah boleh memilih dari 4 ini. Boleh salah satu, boleh ya, boleh salah satu. Seperti kita madhabnya Syafi'i, ada yang Maliki, ada Hanafi, Hambali, dan lain sebagainya. Kemudian untuk melestarikan ajaran Ahlussunnah Jamaah, kita harus mengetahui hakikat Ahlussunnah wal Jamaah, prinsip-prinsip ajarannya, dan apa saja sih landasan hukumnya. Di samping itu kita hendaknya juga mengerti ilmu sosial, ekonomi, politik, dan sosiologi. Karena ajaran Ahlussunnah wal Jamaah itu kompleks, bisa mencakup semua hal. Ya, bukan hanya berhubungan dengan agama, berhubungan dengan fikih, akidah saja, tapi kompleks semuanya, ekonomi, politik, dan sosiologi. Karena melihat sejarah perkembangan Islam dari awal masa keemasan, masa tabi'in, dan seterusnya, itu tidak lepas dari hal-hal ini. Adanya politik, sosiologi, ekonomi, dan ilmu-ilmu yang lain. Makanya penting. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah ajaran yang sangat kompleks, organisasi ajaran yang sangat kompleks. Ini berhukum utama langsung kepada Al-Quran dan hadis ya. Ajaran pokok utama dari Ahlussunnah wal Jamaah landasannya 2, 1 Al-Quran, hadis. Apakah cuma ini? Tidak. Tapi ada lagi namanya qiyas ya, al-ijma. 1, yang ketiga adalah ijma. Ijma itu apa? Kesepakatan para ulama. Yang keempat adalah qiyas. Qiyas itu membandingkan atau menyatakan satu hukum dengan hukum yang lain. Jadi pokok landasan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah dan Nahdlatul Ulama juga perhaluan Ahlussunnah wal Jamaah menggunakan 4 landasan utama. 1, Al-Quran, 2, Al-Hadis, 3, Ijma, 4, Qiyas. Ya, ini ya. Supaya apa? Pentingnya satu ijtihad dari para ulama supaya orang tidak tersesat ya. Karena orang langsung berlandasan dari Al-Quran, dia nggak paham bagaimana isinya. Langsung dari hadis dia nggak paham, makanya kita butuh para ulama yang menjelaskan. Kemudian NU didirikan itu sebagai wadah para ulama untuk menyuarakan aspirasi umat Islam di dunia ya, agar paham Ahlussunnah wal Jamaah tidak terusik keberadaannya. Jadi NU ini didirikan sebagai wadah untuk menyuarakan aspirasi ya, untuk yang berhaluan Ahlussunnah Jamaah, supaya Ahlussunnah Jamaah ini tidak diusik. Karena kita melihat proses berdirinya Nahdlatul Ulama itu dia lepas dari peristiwa Hijaz ya, peristiwa pembongkaran makam Nabi Muhammad SAW oleh orang Wahabi pada waktu itu ya. Nah, ini karena orang Ahlussunnah wal Jamaah sangat menghormati makam Rasulullah bersama para sahabatnya, maka dibentuklah suatu organisasi untuk sebagai wadah untuk aspirasi bahwa umat Islam Indonesia itu nggak terima kalau makam Rasulullah dihancurkan.
Ya, yang punya kepercayaan tentang menghormati makam, menghormati Rasulullah, menghormati sahabat, tidak Ahlussunnah wal Jamaah. Makanya butuh suatu wadah. Ya, NU itu tidak lepas dari adanya kejadian seperti itu. Jadi itu bisa diketahui ya, akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu punya landasan kuat. Ya, satu Al-Quran, hadis, ijma, qiyas, madhab adalah Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Ya, ada 4 ya. Itu ya. Dan jika kita perlu adanya pendapat dari para ulama, semoga kita bisa semakin baik dalam berakidah, dalam bermadhab, dalam berorganisasi, dan Ahlussunnah wal Jamaah kita jaga dengan baik dengan kita belajar, mempelajari dan mengamalkan. Mungkin itu untuk pertemuan kali ini. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.